selamat pagi semuanya. Bertemu kembali lagi dengan saya, Liliana Kanatun, berasal dari SMP Negeri Fatum Paul, dan saya merupakan seorang calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada kali ini saya tidak sendirian, tetapi saya didampingi oleh rekan sejawat saya, Ibu Maria Angelina Nufa, SPD, sebagai guru bahasa Indonesia, dan pengajar praktik saya, Ibu Janina Gonsalves, SPD. Selamat pagi Ibu Nina. Selamat pagi Ibu Enggi. Selamat pagi. Apa kabar? Kabar baik. Ibu Nina, kabarnya luar biasa. Terima kasih. Hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi, di mana beberapa waktu yang lalu saya sudah melakukan pengamatan, sudah melakukan observasi terhadap rekan saya, yaitu Ibu Maria Angelina Nufa, SPD. Halo Ibu Enggi. Halo Ibu. Bagaimana kabarnya? Kabar baik. Luar biasa ya Ibu Enggi. Nah, Ibu Enggi, beberapa waktu yang lalu kita sudah selesai melakukan kegiatan observasi. Nah, hari ini kita berlanjut lagi dengan yang namanya kegiatan pasca observasi. Sebelum kita melanjutkan ke pertanyaan yang berikut, yang saya ingin tahu dari Ibu Enggi, apa perasaannya Ibu Enggi setelah kemarin kita sedang melakukan observasi? Baik, Bu. Rasanya senang sekali. Perasaan Ibu Enggi senang sekali ya. Kalau saya boleh tahu Ibu Enggi, apa yang membuat Ibu Enggi sampai merasa senang ketika selesai? Karena ini baru pertama kali pakai fokus dengan Canva jadi. Berarti ini pengalaman pertama Ya, Ibu Enggi. ya. Pengalaman pertama di observasi Ya. dengan menggunakan media pembelajaran, khususnya Canva. Baik. Bu Enggi, kalau diangkakan ya, dari angka 1 sampai dengan 10, menurut Ibu Enggi, kegiatan observasi kemarin itu Ibu Enggi ada di angka yang keberapa? Kalau di angka yang ke-8, Angka yang ke-8. Kalau sebelum observasi itu Ibu Enggi ada di angka yang ketiga, 2. angka yang ketiga, bahkan ini turun sampai ke 1, dan luar biasa pencapaiannya sampai ke angka yang ke-8. Luar biasa, sangat keren sekali Ibu Enggi. Nah, sebelum itu juga Ibu Enggi, saya mau mengapresiasi atas apa yang sudah Ibu Enggi lakukan saat kegiatan observasi kemarin, bahwa ternyata yang sudah Ibu Enggi lakukan itu benar-benar di luar ekspektasi saya. Luar biasa, karena yang tadinya Ibu Enggi di angka 1, Ibu Enggi bisa mencapai di angka 8. Nah, Bu Enggi, di angka 1 tadi sampai ke angka 8, angka maksimalnya itu angka 10. Nah, menurut Ibu Enggi, apa yang nanti harus Ibu Enggi lakukan sehingga Ibu Enggi bisa mencapai angka 10 itu? Harus belajar lagi, banyak lagi. Harus belajar Supaya lagi sampai angka ke-10. Ya, harus belajar lebih banyak lagi. Kalau saya boleh tahu, belajarnya yang bagaimana Ibu Enggi? Terkait dengan pembelajaran, terus lagi LKPD, terus lagi BPT, itu yang nanti saya akan belajar. Belajar untuk bagaimana Bu Enggi? Terkait dengan LKPD, apa yang mau dibuat lagi nanti ke depan? Lebih ke kemana ini? LKPD-nya kalau mau dibandingkan yang kemarin itu, menurut Ibu Enggi bagaimana hasilnya? Apakah masih ada yang kurang sehingga nanti mau diperbaiki lagi? Ya, yang kurang itu terkait dengan Materi. Kurangnya bagaimana Bu Enggi? Belum, tidak refleksi, maksudnya tidak kasih penjelasan dari awal sampai akhir terkait dengan materi. Yang kemarin saya mulai dari pertama sampai terakhir ini, sampai lembaran refleksi itu saya tidak kaitkan materi. Oh iya, betul luar biasa. Berarti dengan sendirinya Ibu Enggi menemukan kekurangan-kekurangan selama observasi kemarin. Baik Ibu Enggi, sebelum
Ibu Enggi tadi sudah menyampaikan kekurangan, saya juga mempunyai catatan Ibu Enggi. Sebelumnya juga saya meminta maaf Bu Enggi, karena saya akan menyampaikan beberapa hal yang nanti harus Ibu Enggi perbaiki pada pembelajaran yang akan datang. Jadi yang pertama, saya mengulangi lagi bahwa penampilan Ibu Enggi kali lalu itu melampaui ekspektasi. Berjalan dengan begitu baik, berjalan sesuai dengan apa yang sudah kita sepakati pada percakapan pra observasi. Namun ada beberapa yang menjadi catatan saya. Sebelumnya tadi saya sudah sampaikan, saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi bahan pembelajaran untuk Ibu Enggi memperbaikinya di pembelajaran yang akan datang. Itu yang pertama Bu Enggi. Yang menjadi catatan saya kemarin saat observasi itu, di awal pembelajaran Ibu Enggi belum nampak untuk menaikkan kembali materi yang sudah dipelajari pada pertemuan yang lalu. Kemudian yang kedua itu, di pembelajaran yang akan datang nanti Ibu Enggi mungkin memperbaiki lagi cara memberi kesempatan kepada siswa saat bertanya. Karena kemarin saat Ibu Enggi meminta siswa untuk bertanya atau memberi jawaban, terkesan hanya memilih siswa-siswa yang menurut pengamatan saya itu siswa-siswa yang mempunyai pengetahuannya lebih. Nah, sedangkan siswa-siswi yang mungkin pengetahuannya mohon maaf di bawah, mereka nanti akan merasa kurang diperhatikan. Nah, ada satu cara yang bisa Ibu Enggi buat itu, mungkin Ibu Enggi bisa menggunakan model-model untuk memberi kesempatan siswa untuk menjawab. Nah, salah satunya itu, apa Ibu Enggi pernah mengikuti arisan online? Pernah. Ya, saat arisan online itu, yang ada yang bulat-bulat. Ya, nama peserta semua kan dimasukkan di dalam satu aplikasi. Kemudian kan dengan sendirinya kita tidak tahu pada bulan ini siapa yang akan mendapat arisan. Nah, Ibu Enggi bisa menggunakan cara seperti begitu. Dengan begitu, siswa yang tadinya tidak diberi kesempatan, dengan sendirinya dia akan merasa siap selalu. Kemudian dia juga merasa, saya mungkin tidak memiliki kekurangan apa, ataupun sekalipun saya memiliki kekurangan, tapi dengan sendirinya saya dipaksa untuk bisa. Jadi dengan begitu semua siswa mempunyai kesempatan yang sama untuk bisa bertanya maupun bisa memberi jawaban. Kemudian yang berikut lagi saat meminta siswa untuk membaca tujuan pembelajaran, kemarin yang terlihat itu juga begitu. Siswa minta satu orang. Nah, kalau bisa melibatkan semua siswa karena itu di awal pembelajaran sehingga situasinya tidak terkesan. Situasinya bisa mencair. Ibu kita sebagai guru, Ibu Enggi sebagai guru juga bisa sedikit perasaannya sedikit cooling down, begitu siswa juga. Saya suka saja yang orangnya, yang lain tidak. Betul Bu Enggi. Jadi akhirnya semua siswa kita kasih kesempatan untuk bisa terlibat lebih aktif begini. Nah, kemudian yang berikut Ibu Enggi, semoga dengan rencana-rencana yang tadi sudah Ibu Enggi sampaikan, bahwa Ibu Enggi akan belajar lebih banyak lagi untuk bisa memperbaiki pembelajaran kelas itu bisa berjalan dengan baik, dan semoga pada pertemuan yang berikut lagi pembelajaran akan datang Ibu Enggi sudah siap menjadi guru yang lebih baik lagi, guru yang bisa menyenangkan siswa, tidak hanya untuk menyenangkan diri sendiri. Mungkin itu saja 1-2 pertanyaan dan masukan dari saya Ibu Enggi. Tetap semangat dalam menjalani tugas dan perannya sebagai seorang guru. Terima kasih. Selamat pagi Ibu Enggi. Selamat pagi juga.